Bismillahirrahmanirrahim. Halo, saya Intan, mahasiswa STIKEP PPNI Jawa Barat, program studi S1 Keperawatan dari kelas non-reguler. Video anatomi fisiologi jantung ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu biomedik dasar. Sistem kardiovaskuler terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini berfungsi untuk membawa dan mengedarkan berbagai materi dari luar tubuh ataupun mengedarkan materi dari sel ke sel serta membawa materi yang akan dikeluarkan dari tubuh. Jantung berperan sebagai pompa dalam sistem kardiovaskular dengan berkontraksi dan berelaksasi secara ritmik. Jantung menciptakan gradien tekanan yang mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai anatomi jantung dengan tujuan agar kita dapat memahami fungsi dan cara kerjanya. Jantung terletak di rongga toraks, tepatnya di bagian posterior dari tulang sternum. Bagian basis jantung atau bagian yang berhubungan dengan pembuluh darah besar seperti aorta, arteri pulmonalis, dan vena cava superior. Bagian ini disebut sebagai bagian basis jantung. Bagian basis jantung ini terletak setinggi iga ketiga. Sementara bagian penting lainnya adalah bagian apeks jantung. Bagian apeks jantung merupakan bagian paling inferior atau paling rendah di jantung. Letaknya setinggi sela iga kelima, sekitar 7,5 cm dari tulang tengah atau garis tengah sternum, dan jaraknya dari basis jantung sekitar 12,5 cm pada orang dewasa. Jantung terletak di bagian anterior mediastinum. Mediastinum adalah area di antara rongga pleura kiri dan kanan. Selain jantung, di rongga mediastinum terdapat pula pembuluh darah besar seperti aorta, vena cava, trachea, esophagus, dan juga timus. Di dalam mediastinum, jantung berada di dalam suatu kantong yang disebut sebagai kantong perikardial. Fungsinya untuk stabilisasi posisi jantung di dalam mediastinum. Kantung perikardial ini tersusun atas serabut kolagen di bagian dalam dari kantung perikardial, dilapisi oleh lapisan yang disebut sebagai perikardium. Perikardium ini terdiri atas dua lapis. Lapisan yang langsung menempel pada bagian luar ini disebut sebagai perikardium parietal, sementara yang menempel pada dinding jantung disebut sebagai perikardium visceral atau epikardium. Di antara perikardium visceral dan perikardium parietal terdapat rongga yang berisi cairan yang disebut sebagai cairan perikardial. Fungsinya adalah sebagai pelumas untuk mengurangi friksi antar permukaan pada saat jantung berdetak. Jika terjadi infeksi pada rongga ini, maka cairan yang normalnya berkisar antara 15-50 cc bisa meningkat jumlahnya. Keadaan ini atau infeksi ini disebut sebagai perikarditis. Jika karena infeksi atau adanya trauma yang menembus jantung sehingga menyebabkan perdarahan di dalam rongga ini, maka cairan atau darah akan menumpuk dan menyebabkan terhambatnya gerakan jantung pada saat berkontraksi dan relaksasi. Kondisi itu disebut sebagai tamponade jantung. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam kita sebut sebagai endokardium. Endokardium ini merupakan lapisan yang langsung menempel atau bersentuhan dengan darah. Endokardium terdiri atas endotelium, yaitu lapisan yang terdiri atas lapis sel epitel pipih
yang biasanya memang melapisi dinding dalam pembuluh darah atau jantung, dan juga jaringan penyambung areolar. Lapisan yang kedua yang paling tebal ini adalah miokardium, terdiri atas otot jantung dan juga jaringan penyambung. Lapisan terluar adalah epikardium atau perikardium visceral. Epikardium ini tersusun atas mesotelium dan jaringan penyambung areolar. Mesotelium juga adalah lapisan epitel pipih selapis yang biasanya melapisi dinding dalam dari rongga tubuh seperti rongga pleura, rongga peritoneum, dan pada jantung rongga perikardium. Pada slide ini, kita dapat melihat tampilan bagian anterior atau bagian depan jantung dan bagian posterior atau bagian belakang jantung. Di bagian anterior, kita dapat melihat bagian besar dari atrium kanan dan ventrikel kanan, sebagian kecil dari atrium kiri dan ventrikel kiri, serta beberapa pembuluh darah besar. Yang pertama adalah vena cava superior. Vena cava superior ini membawa darah dari tubuh bagian atas kembali ke jantung memasuki atrium kanan. Yang kedua adalah pembuluh aorta. Karena bentuknya melengkung, maka ini disebut sebagai arcus aorta. Arcus aorta ini membawa darah dari jantung di sisi kiri atau ventrikel kiri jantung menuju ke seluruh tubuh. Arcus aorta ini mempunyai 3 cabang. Di sini juga tampak arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini akan bercabang menjadi arteri pulmonalis kiri yang menuju paru-paru kiri dan arteri pulmonalis kanan yang akan menuju paru-paru kanan. Di bagian posterior, kita juga bisa melihat ada 2 cabang dari arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis kiri dan arteri pulmonalis kanan. Juga tampak di sini adanya arcus aorta yang membalik dari bagian anterior menuju ke bagian posterior. Di sini kita juga bisa melihat sulcus koroner dan sulcus interventricular posterior. Jika jantung dipotong pada bagian koronal dan bagian anteriornya dilepaskan, maka kita dapat melihat susunan ruang-ruang jantung seperti pada gambar berikut ini. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh yang dibawa oleh vena cava superior dari tubuh bagian atas dan vena cava inferior dari tubuh bagian bawah. Darah di atrium kanan kemudian akan disalurkan ke ventrikel kanan melalui katup atrioventrikular kanan atau disebut juga katup trikuspid. Fungsi katup ini adalah untuk mencegah aliran balik darah dari ventrikel ke atrium pada saat ventrikel berkontraksi. Ketika ventrikel kanan berkontraksi, darah akan dipompakan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis terdapat katup yang dikenal sebagai katup semilunar pulmonalis. Setelah dipompakan ke paru-paru, darah akan dibawa kembali ke jantung melalui vena-vena pulmonalis. Darah kemudian memasuki atrium kiri yang kemudian akan disalurkan ke ventrikel kiri melalui katup atrioventrikular kiri atau katup bikuspid. Dari ventrikel kiri, darah kemudian akan dipompakan menuju ke aorta yang akan membawa darah ke seluruh tubuh. Sama halnya seperti di ventrikel kanan, antara ventrikel kiri dan juga aorta juga dibatasi oleh katup semilunaris aorta. Sama seperti katup atrioventrikular, katup semilunar aorta dan pulmonal juga berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik darah. Daun-daun katup atrioventrikular terhubung dengan dinding vertikal oleh struktur yang dikenal sebagai chorda tendina.
Korda tendine ini akan menghubungkan daun katup dengan otot khusus yang disebut sebagai musculus papillaris. Pada saat dinding ventrikel berkontraksi, maka musculus papillaris ini juga akan berkontraksi menarik korda tendine, sehingga katup atrioventrikular akan tertutup. Dengan menutupnya katup ini, maka aliran balik darah dari ventrikel menuju atrium pada saat ventrikel berkontraksi dapat dicegah. Di sini, kita juga dapat melihat bahwa dinding ventrikel kiri jauh lebih tebal dibandingkan dinding ventrikel kanan. Jantung disebut sebagai pompa ganda karena sisi kiri dan kanan jantung memompakan darah ke dua sirkulasi yang berbeda. Jantung kanan memompakan darah ke sirkulasi pulmoner dan jantung kiri memompa darah ke sirkulasi sistemik. Sirkulasi pulmoner disebut juga sebagai sirkulasi paru. Sirkulasi paru dimulai ketika jantung bagian kanan, yaitu atrium kanan, menerima darah dari vena cava superior dan vena cava inferior. Atrium kemudian meneruskan darah ini ke ventrikel kanan, dan ventrikel kanan akan memompakan darah menuju ke paru-paru, sehingga darah yang miskin oksigen ini akan dipertukarkan menjadi darah yang kaya akan oksigen. Darah yang kaya akan oksigen ini akan dibawa ke jantung kiri, tepatnya di atrium kiri oleh vena pulmonalis. Dari atrium kiri, darah akan diteruskan ke ventrikel kiri dan kemudian akan dipompakan keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh atau sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah aorta. Setiap saat, jantung memompakan darah ke dua sirkulasi ini. Sirkulasi sistemik dan sirkulasi paru memiliki struk volume yang sama. Struk volume adalah volume darah yang dipompakan keluar dari ventrikel pada setiap kali jantung berkontraksi. Keduanya juga memiliki frekuensi denyut per menit yang sama dan periode sistolik dan diastolik yang sinkron. Periode sistolik adalah periode pada saat jantung berkontraksi, sementara periode diastolik adalah periode pada saat jantung mengalami relaksasi. Selain itu, pembukaan dan penutupan katup-katup jantung yang terlibat dalam sirkulasi paru maupun sistemik terjadi hampir bersamaan. Perbedaan antara sirkulasi paru dan sistemik selain dari organ yang dituju oleh kedua sirkulasi ini adalah pada tekanan jantung pada saat berkontraksi dan saat berelaksasi. Sirkulasi sistemik memiliki puncak tekanan sistolik sebesar 120 mm/Hg, sementara pada sirkulasi paru, puncak tekanan sistoliknya lebih rendah, hanya 25 mm/Hg. Begitupun dengan tekanan diastolik pada sirkulasi sistemik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan diastolik pada sirkulasi paru. Hal ini disebabkan karena sirkulasi sistemik memiliki resistensi atau tahanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan resistensi atau tahanan pada sirkulasi paru. Resistensi yang tinggi pada sirkulasi sistemik menyebabkan ventrikel kiri harus berkontraksi lebih kuat untuk menghasilkan gaya untuk mendorong darah di dalam sirkulasi sistemik. Karena itu, dinding ventrikel kiri jauh lebih tebal dibandingkan dengan dinding ventrikel kanan. Bagaimana jantung memompa darah? Aktivitas pompa jantung dihasilkan oleh siklus kontraksi dan relaksasi otot jantung. Dalam melaksanakan fungsinya, jantung memiliki otonomi, yaitu kemampuan untuk memicu aktivitasnya sendiri. Selain itu, kerja jantung juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Lapisan dinding jantung yang terutama berperan dalam aktivitas pompa adalah miokardium. Sel-sel pada miokardium sebagian besar terdiri atas sel kontraktil, sementara ada 1% sel yang merupakan sel otoritmis. Sel-sel ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan potensial aksi secara spontan dan berulang. Sel otot jantung atau sel kontraktil secara tampilan mirip dengan sel otot rangka, namun ukurannya lebih kecil dan lebih pendek. Sel otot jantung memiliki satu inti yang terletak di tengah
dan memiliki banyak mitokondria, kurang lebih sepertiga dari massa sel terdiri atas mitokondria. Hal ini menggambarkan aktifnya metabolisme sel untuk mendapatkan energi. Bagi kontraksi, terdapat struktur khusus yang khas pada sel otot jantung, yaitu diskus intercalatus. Diskus intercalatus ini merupakan koneksi antara sel satu dengan sel yang lainnya yang mengandung desmosom dan gap junction. Desmosom fungsinya untuk mengikat satu dengan sel lainnya dan menahan gaya mekanik ketika sel berkontraksi dan berelaksasi, sementara gap junction berfungsi untuk melewatkan impuls listrik yang menyebabkan depolarisasi bisa merambat dari satu sel ke sel lainnya. Pada slide ini kita akan membahas populasi sel yang merupakan minoritas dari lapisan miokardium, yaitu sel otoritmis. Sel otoritmis memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sel kontraktil, lebih sedikit serabut kontraktil dan tidak memiliki sarkomer yang terorganisir seperti sel kontraktil. Karena itu ia tidak berkontribusi terhadap gaya kontraktil jantung. Namun, sel otoritmis mampu menghasilkan potensial aksi secara ritmis yang kemudian menyebar ke seluruh otot jantung dan dapat memicu kontraksi. Sel-sel otoritmis membentuk sistem eksitatorik dan kondiksi khusus pada jantung. Sistem ini terdiri atas nodus SA, nodus AV, berkas His atau bundle of His dengan cabang kanan dan cabang kirinya, serta serat-serat Purkinje. Nodus SA terletak pada atrium kanan, tepatnya di dinding superior atau dinding atas posterior belakang, dan agak ke samping dari muara vena cava superior. Sementara nodus AV berlokasi di lantai atrium kanan pada dinding posterior atrium kanan, tepat di belakang katup atrioventrikular. AV node ini merupakan satu-satunya jalur penghantaran impuls listrik dari atrium ke ventrikel, karena atrium dan ventrikel ini dipisahkan oleh suatu jaringan ikat fibrosa yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga untuk dapat menghantarkan arus listrik dari atrium ke ventrikel, maka arus listrik tersebut harus melalui nodus AV. Bundle of His atau berkas His terdiri atas serabut-serabut Purkinje yang memiliki kecepatan penghantaran impuls paling cepat, yaitu 4 meter per menit. Berkas ini terletak dalam septum interventrikular, yaitu sekat pemisah antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Berkas His ini akan bercabang menjadi dua, yaitu berkas His kanan dan berkas His kiri. Aktivitas listrik jantung dalam kondisi normal selalu dimulai dari nodus SA yang memiliki bangkitan frekuensi impuls paling tinggi atau paling cepat sekitar 60 hingga 100 kali per menit. Serat-serat pada nodus SA ini berhubungan langsung dengan serat otot atrial, sehingga potensial aksi dimulai dari SA node akan dengan cepat menyebar ke seluruh dinding atrium, tidak hanya atrium kanan, tetapi juga ke atrium kiri. Kemudian, impuls listrik tersebut atau potensial aksi tersebut akan melalui nodus AV bundle of His, baru kemudian dihantarkan ke dinding ventrikel, baik ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Demikian saya Intan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.